Kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarihi, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadzalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi gak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah, sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus, bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku, sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman, sehingga tidak akan punya dhann infika lutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad, putra beliau Sayyidina Ibrahim juga
Wafat di saat baginda Nabi masih hidup, sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya 2 kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah muqaddimah siksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian, itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan. Memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia kayak mayat hidup ya, kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya dohirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya dohirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita karena musibah zahir. Musibah batin nggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan. Biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya nggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah, musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat, biasa saja. Bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3. Sholat, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin,
Urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia enteng baginya. Yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah, yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang Shiratal Mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, yang namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya, karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebenarnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Lau kushifa 'anil hita'u mazdadtu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini, nanti enak nanti di akhirat, nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar kan dia tidak berani balas, nggak bisa dia kecil, kurus, ini dia dolimi, nggak bisa. Sabar bukan sabar. Sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah nggak pakai hitungan.
tanpa hisab. Allah akan kasih tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga, mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik ya anak-anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita tentu akan menemukan musibah ya. Misalnya ada sakit, ada selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu tok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja, mari tingkatkan husnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya. Hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh, nggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa. Lagi tahajudan, ada orang nggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukhatimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu, kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, 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 Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka,
dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allahu a'lam bissawab.